Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novianti Harahap, yang mana saya merupakan guru kelas 6 SDN 06 Panai Tengah, yang mana sekolah kami ini terletak di desa Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu. Dengan penuh rasa syukur dan semangat, saya berdiri di sini mewakili sekolah kami dalam mengikuti Lomba Jambore 2024 tingkat Kabupaten Labuhan Batu. Selama 12 tahun berkarir di dunia pendidikan, saya telah berkomitmen untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inspiratif bagi siswa-siswa kami. Saya percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang luar biasa, dan tugas kita sebagai pendidik adalah membantu mereka menemukan dan mengembangkan potensi tersebut. Visi sekolah kami adalah mewujudkan pendidikan yang inovatif dan berkarakter, serta membentuk generasi yang siap bersaing di era global. Dalam upaya mencapai visi ini, kami telah melaksanakan berbagai program yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan jiwa kewirausahaan di kalangan peserta didik. Tema P5 kewirausahaan yang kami angkat dalam GTK Jambore ini sangat relevan dengan visi kami. Melalui tema ini, kami ingin menanamkan sikap dan keterampilan kewirausahaan di dalam diri siswa, mempersiapkan mereka untuk menjadi inovator yang tidak hanya mampu menghadapi tantangan, tetapi juga menciptakan peluang di masa depan. Saya berharap dapat berbagi pengalaman dan belajar dari para rekan pendidik lainnya di sini. Mari kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk menciptakan generasi emas yang cerdas, kreatif, dan berkarakter. Proses P5 ini dimulai dengan sebuah ide sederhana, bagaimana menanamkan semangat kewirausahaan kepada siswa sejak dini. Kami memulai perjalanan ini dengan membimbing siswa untuk memahami konsep dasar kewirausahaan, seperti pengenalan produk, strategi pemasaran, dan pentingnya inovasi dalam menciptakan nilai tambah. Pada P5 ini, kami memilih elemen kewirausahaan dengan tema membangun jiwa kewirausahaan sejak dini dengan alur pembelajaran dalam 4 pertemuan. Pada pertemuan pertama, mengidentifikasi ide usaha, selanjutnya perencanaan produksi, dan pertemuan ketiga, proses produksi dan pemasaran, serta yang terakhir adalah refleksi dan evaluasi proyek. Sebelum memasuki tahap perencanaan, saya terlebih dahulu mengenalkan kepada mereka apa itu pengertian dari P5 dan juga tujuan pembelajarannya. Pada tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian anak-anak ibu mampu mengidentifikasi ide-ide usaha yang kreatif yang dapat dikembangkan. Kemudian anak-anak ibu yang hebat ini mampu merencanakan dan memproduksi bahan secara sederhana dan juga mandiri, lalu mampu memahami konsep dasar kewirausahaan termasuk perhitungan modal. Kemudian saya juga menjelaskan kepada mereka mengenai karakter yang harus mereka miliki saat melakukan proyek ini. Setelah saya menyampaikan tujuan pembelajaran P5 tema kewirausahaan ini, saya mengajak peserta didik untuk melakukan tepuk P5 secara bersemangat agar mereka lebih termotivasi untuk belajar selanjutnya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar tinggi. Lalu selanjutnya saya melakukan pertanyaan pemantik kepada siswa mengenai jenis usaha apa yang cocok untuk mereka Kita hari ini, yaitu pertanyaan yang pertama adalah usaha apa supaya lebih dikenal orang? Siapa yang bisa? Ya, Alif, apa yang dulu? Produk yang unik, yang berkualitas harga murah. Iya, produk yang unik,
Pada tahapan awal ini, di sini saya mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi ide usaha apa yang akan mereka perbuat. Sebelumnya, saya memaparkan sebuah video yang mereka tonton tentang penjelasan konsep kewirausahaan dan pentingnya kreativitas dalam menciptakan produk. Pendidikan bukan hanya tentang menghafal teori, tetapi juga tentang membekali siswa dengan keterampilan hidup. Melalui tema kewirausahaan ini, kami ingin mengajarkan kepada siswa tentang bagaimana melihat peluang di sekitar mereka, menciptakan ide yang bermanfaat, dan mewujudkan dalam bentuk nyata. Proses pembelajaran diawali dengan menggali potensi dan minat setiap siswa. Mereka diajak berdiskusi, menganalisis, dan merumuskan ide-ide bisnis kreatif yang dapat memberikan solusi bagi permasalahan di sekitar mereka. Dari ide-ide yang sederhana inilah, mereka mulai melangkah ke tahap pembuatan produk. Dengan bimbingan guru, siswa belajar tentang proses produksi, mengatur bahan baku, dan memastikan bahwa setiap produk yang dibuat memiliki nilai lebih dan layak dipasarkan. Disinilah jiwa kewirausahaan mereka benar-benar diuji. Setiap kelompok siswa mempresentasikan hasil karyanya dengan penuh percaya diri di depan teman-teman dan guru. Mereka tidak hanya menjelaskan keunggulan produk, tetapi juga strategi pemasaran yang akan digunakan. Nah, ini adalah dokumentasi peserta didik melakukan wawancara terhadap salah satu penjual kantin yang ada di sekolah. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh wawasan terkait kewirausahaan. Di sini anak-anak terlihat begitu antusias saat melakukan wawancara ini. Dan ini juga merupakan dokumentasi proses produksi yang dilakukan oleh peserta didik kelas 6B dalam mengolah makanan untuk mereka jajakan di lingkungan sekolah. Puncak dari kegiatan ini adalah simulasi pasar mini. Nah, di sini siswa membuka stand kecil di depan kelas mereka, di mana mereka belajar berkomunikasi dengan pembeli, menjelaskan produk, serta menyusun strategi untuk menarik perhatian orang lain. Pengalaman ini mengajarkan mereka tentang pentingnya kerja keras, kegigihan, dan kemampuan beradaptasi dalam kewirausahaan. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya belajar teori tentang kewirausahaan, tetapi juga merasakan langsung proses menjadi wirausaha. Mereka belajar tentang keberanian mengambil resiko, ketekunan dalam mencapai tujuan, serta pentingnya inovasi dan kerjasama tim. Dengan semangat P5 kewirausahaan, kami yakin dapat membentuk generasi yang kreatif, berani, dan siap menciptakan peluang bagi masa depan yang lebih baik. Mari bersama kita tanamkan jiwa wirausaha sejak dini untuk menciptakan generasi emas yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Nah, yang terakhir adalah tahapan refleksi dan evaluasi proyek. Di sini, peserta didik berdiskusi mengerjakan LKPD bagian D, yaitu mengenai refleksi proyek. Sebagai guru, kita memfasilitasi setiap sesi ke refleksi untuk membahas pengalaman yang didapatkan, lalu mengevaluasi kesulitan yang mereka hadapi, serta memberikan masukan terhadap proyek selanjutnya. Lalu guru memberikan penilaian akhir dan umpan balik dalam setiap kelompok. Demikianlah hasil pemaparan dari P5 elemen kewirausahaan dengan tema membangun jiwa kewirausahaan sejak dini. Pendidikan bukan hanya tentang mencetak lulusan, tetapi juga tentang membentuk karakter, mengasah potensi, dan mempersiapkan generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Dengan semangat membangun jiwa kewirausahaan sejak dini, kami percaya bahwa setiap siswa memiliki potensi menjadi seorang wirausaha yang berdaya saing dan berkarakter kuat. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita semua mendapatkan pengalaman berharga dalam acara Jambore GTK 2024. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.